Apa nih? Halo, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Enhar Grafis Blaise Pascal, NIM 226041 dari Universitas Dipa Makassar, jurusan Bisnis Digital. Di video kali ini saya akan memaparkan hasil tugas saya, yaitu tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Oke guys, seperti yang kita tahu, toko olahraga adalah tempat di mana di dalamnya terdapat berbagai benda olahraga yang dijual kepada konsumen untuk melakukan aktivitas olahraga seperti sepatu, bola, raket, dan lain-lain. Toko olahraga merupakan salah satu usaha di bidang kesehatan yang tidak pernah kehabisan peminatnya, khususnya di kalangan olahragawan. Oke, kali ini kita masuk dalam pembahasan BMC. Kalian pasti bertanya, apa itu BMC? Saya saja tidak tahu. Coba kalian cari di Google. Oke, karena kalian malas mencari, saya akan menjelaskan apa itu BMC. BMC merupakan singkatan dari Business Model Canvas. BMC ini adalah salah satu model rencana bisnis yang menjelaskan tentang tujuan, modal, upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi ini juga sangat efektif untuk meminimalisir semua kesalahan-kesalahan serta risiko yang sudah ditangkap sejak awal. Di dalam BMC sendiri terdapat 9 elemen yang harus dilakukan dalam bisnis model canvas. Yang pertama, customer segmentation. Pahami pengelompokan pelanggan berdasarkan kategori tertentu, misalnya geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Kedua, value proposition, di mana tentukan hal yang menjadi nilai, keunikan, dan keunggulan bisnis, misalnya efisiensi, kuantitas, kualitas, dan harga. Dan ketiga, customer relationship, tentukan cara menjalin hubungan dengan pelanggan, misalnya membership dan layanan personal. Oke, selanjutnya keempat, channels, pilih cara menjangkau pelanggan untuk menjual dan juga mendistribusikan produk, misalnya website, media sosial, marketplace, toko online. Dan kelima, revenue stream, untuk hal apa pelanggan harus mengeluarkan uang, misalnya langganan, sewa, pembelian, lisensi, waralaba. Dan keenam, key activities, ini adalah keadaan yang paling penting berhubungan dengan kelangsungan bisnis, misalnya produksi, distribusi, dan pengembangan. Ketujuh, key resource, seperti key activities namun berfokus pada sumber daya atau aset, misalnya karyawan, bahan baku. Dan kedelapan, key partnership, mitra yang membantu kelancaran bisnis, misalnya supplier, reseller, drop, spear, dan cost structure. Terakhir ini adalah tentang pembiayaan operasional bisnis, misalnya gaji karyawan, sewa kantor, dan pemasaran. Adapun manfaat menggunakan BMC mempersingkat penulisan perencanaan bisnis, meningkatkan fokus perusahaan terhadap poin penting perencanaan bisnis, dan terakhir mengurangi risiko kekeliruan dalam eksekusi bisnis. Dari segi kelebihan, usaha toko olahraga cukup unggul sebab masyarakat awam mengenali brand berkualitas dalam bidang tersebut. Jadi dengan menyediakan brand yang bagus bisa menarik minat konsumen. Kelebihan lainnya bisa menawarkan peralatan dari beragam merek dan bentuk. Terkadang konsumen tidak hanya mempertimbangkan brand atau merek ketika membeli sebuah peralatan, akan tetapi juga bentuknya. Adapun risiko dan kelemahan usaha toko olahraga. Risiko dan kelemahan usaha toko olahraga terletak pada kelengkapan produk. Jika seorang calon konsumen telah datang namun tidak menemukan peralatan yang diperlukan, tentu akan kecewa. Risiko akan semakin besar apabila ada pesaing. Misalnya saja, Anda membuka toko dengan menyediakan ragam peralatan untuk berbagai jenis olahraga. Lantas, ada pihak lain yang juga membuka bisnis dengan konsep serupa. Pasti kalian bertanya, mengapa BMC penting bagi pebisnis pemula? Pertama, yaitu akurat. BMC membantu pemilik usaha untuk menyortir jenis bisnis dan kemana arah bisnis akan berjalan. Kedua, adanya kesesuaian. Pebisnis akan terbantu dalam memvisualisasi produk sehingga bisa memperhitungkan dengan tepat produk yang benar dibutuhkan oleh pasar dan siapa yang sangat membutuhkan produk. Manfaat yang terakhir yaitu memperjelas fokus bisnis. Selain membantu pemilik bisnis untuk membuat rancangan bisnis, tapi juga memperjelas fokus bisnis. Banyak bisnis membutuhkan cara untuk pelanggan mereka. Demikian hasil tugas presentasi saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih dan salam sejahtera buat kita semua.